Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mestawanti, NPM 1804040064 Ekonomi Syariah M. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana membuat laporan keuangan UMKM. Karena ini merupakan kelemahan pada UMKM yang saya observasi. Saya mengharapkan agar UMKM dapat mengoperasikan bisnis dengan baik sehingga keuntungan dapat dianalisis. Pada UMKM bisa membuat laporan keuangan dalam bentuk sederhana, caranya sebagai berikut. 1. Mengumpulkan dan mencatat transaksi pada jurnal. Bukti transaksi adalah hal yang sangat penting dalam akuntansi, sehingga tidak boleh hilang. Bukti transaksi merupakan dasar pencatatan dalam membuat laporan keuangan yang berupa nota, kwitansi, faktor, ataupun jenis bukti lainnya. Langkah pertama dalam membuat laporan keuangan adalah mencatat transaksi yang dilakukan oleh perusahaan dalam jurnal dengan rinci. Yang kedua, mengumpulkan data yang diperlukan untuk membuat jurnal penyesuaian. Beberapa transaksi mungkin ada yang belum tercatat atau transaksi terjadi di akhir saat tahap pembuatan laporan keuangan dan masih ada yang tidak sesuai dengan keadaan di akhir periode, sehingga data tersebut perlu dikumpulkan untuk membuat jurnal penyesuaian. Membuat laporan keuangan. Laporan yang sudah disusun tinggal ditulis dengan rapi sesuai ketentuan atau standar laporan keuangan. Informasi yang disajikan di dalam laporan keuangan sangatlah penting karena mencerminkan kinerja perusahaan serta dapat digunakan untuk mengambil keputusan. Dan kemudian membuat laporan keuangan sederhana yang harus dimiliki oleh UMKM. Yang A. Buku arus kas. Arus kas berfungsi untuk mencatat keluar masuknya uang secara real dalam suatu periode. Tujuan dibuatnya laporan arus kas ini untuk memberikan gambaran kegiatan manajemen dalam operasi atau pendanaan pada usaha tersebut. B. Buku persediaan barang. Ada dua metode dalam membuat laporan persediaan barang, yaitu menggunakan metode fisik yang mengharuskan perhitungan barang yang masih ada pada tanggal penyusunan laporan keuangan, dan metode perpetual atau buku, di mana setiap jenis persediaan dibuatkan rekening sendiri-sendiri yang merupakan buku pembantu persediaan. C. Buku pembelian. Dalam buku ini, Anda hanya perlu mencatat transaksi pembelian yang tidak dibayar dengan tunai. Pembukuan ini diisi secara teratur menurut tertib waktu faktur-faktur pembelian. D. Buku penjualan. Di dalam buku ini, Anda hanya perlu mencatat penjualan barang yang telah dilakukan dalam suatu periode tertentu. Laporan ini biasanya disertakan salinan faktur-faktur yang sudah dibuat. Ini bertujuan untuk mencocokkan harga beserta potong yang diberikan pada masing-masing produk. E. Buku biaya. Pada buku ini, Anda harus mencatat biaya yang dikeluarkan selama proses produksi dan pemasaran, atau biasa disebut biaya overhead atau saat produksi, seperti membayar karyawan, biaya listrik, telepon, sewa tempat usaha, dan lainnya. F. Buku utang. Pembukuan ini berisi laporan utang perusahaan yang harus dibayar pada periode tertentu kepada seseorang, lembaga, atau perusahaan lain. Pembukuan utang ini sangat diperlukan untuk mengetahui berapa nominal yang belum dibayar perusahaan kepada kliennya. G. Buku piutang. Berisi laporan pembayaran yang belum terlunasi. Dengan adanya laporan ini, Anda dapat memonitor sudah berapa lama piutang tersebut tidak tertagih, sehingga Anda dapat mempercepat periode penarikan piutang. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat banyak kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.